Ketika dunia mengira Republik Indonesia sudah padam, dari kedalaman hutan Aceh bangkit sebuah suara yang menolak dikubur. Tahun 1948, agresi militer Belanda kedua menghantam negeri ini dengan brutal. Yogyakarta jatuh, para pemimpin bangsa ditawan, dan semua pemancar radio dihancurkan. Dunia pun percaya, Republik sudah mati. Belanda bersorak lewat radio Hilversum. Mereka mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia hanyalah mimpi singkat yang kandas. Bangsa yang baru lahir itu dianggap sudah tamat sebelum sempat tumbuh. Segenap negeri serasa kehilangan arah. Rakyat pun diguncang keputusasaan. Di kampung-kampung, kabar bahwa ibu kota sudah jatuh dan para pemimpin ditawan menyayat hati. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bertahan tanpa suara, tanpa kabar, tanpa tanda kehidupan? Namun Aceh tidak tinggal diam. Tanah yang sejak awal digelari Serambi Mekah itu menolak tunduk pada kebohongan. Aceh memilih jalan lain, melawan bukan dengan peluru, tetapi dengan suara. Suara yang bisa menembus dunia. Di Benar Meriah, di tengah rimba lebat Gayo, para pejuang divisi CX TNI merancang sebuah langkah berani. Kolonel Dr. Abdul Qadir, komandan divisi, sadar betul, Republik tidak boleh kehilangan napas. Jika dunia percaya Indonesia mati, maka tamatlah perjuangan. Dari Singapura, dengan penuh risiko, diselundupkan sebuah pemancar radio, melewati jalur rahasia, disembunyikan dari intel Belanda, hingga akhirnya sampai di jantung Aceh. Saat mesin itu tiba, ia bukan lagi sekedar besi, tetapi harapan seluruh Republik. Radio itu diberi nama Radio Rimba Raya. Nama sederhana, namun kelak akan bergema dalam sejarah. Dari tengah hutan, radio ini akan membantah dusta Belanda dan menegaskan Republik masih hidup. 20 Desember 1948, untuk pertama kalinya, gelombang itu dipancarkan. Suara menggetarkan, Republik Indonesia masih ada, perjuangan belum selesai. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Inggris, Belanda, Arab, Urdu, dan Mandarin. Dunia harus mendengar. Dan dunia memang mendengar. Siaran itu menembus batas, menyelinap ke radio-radio asing, mengguncang meja redaksi berita di luar negeri. Narasi Belanda yang semula terlihat kokoh, mendadak retak. Belanda terkejut. Mereka yakin sudah menguasai segalanya. Namun dari hutan Aceh muncul suara tandingan. Radio Hilversum yang semula memborbardir propaganda, tiba-tiba kehilangan kepercayaan dunia. Bagi rakyat Aceh, suara itu adalah cahaya dalam kegelapan. Mereka tahu, Republik belum mati. Semangat pun bangkit kembali. Aceh menjadi benteng terakhir, bukan hanya secara fisik, namun juga secara moral. Sementara itu, pejuang di Jawa, Sumatera hingga Kalimantan yang sempat terputus kabar mendengar siaran ini, mereka kembali berapi-api. Mereka tahu masih ada wilayah yang berdiri tegak. Aceh menjadi simbol harapan. Bahkan di luar negeri, diplomat Indonesia yang berjuang di panggung internasional mendapatkan amunisi baru. Mereka bisa berkata lantang, dengarkan sendiri, Republik masih ada. Setiap siaran radio Rimba Raya adalah peluru yang tak kasat mata. Ia tidak merobohkan tubuh, tapi ia meruntuhkan kebohongan. Ia tidak menembus daging, tapi menembus hati dunia. Belanda panik. Mereka tahu, sekali dunia meragukan klaim mereka, maka diplomasi akan runtuh. Dan memang, perlahan, narasi Belanda kehilangan wibawa. Delegasi asing di markas PBB mencatat, Republik masih hidup. Negara-negara sahabat mulai menaruh simpati. Belanda tidak lagi bisa berbohong semaunya. Hari-hari itu, suara dari hutan Aceh menjadi napas terakhir Republik. Bukan senjata yang menghidupkan, melainkan gelombang radio yang tidak mau padam. Aceh sekali lagi membuktikan kesetiaannya. Ia berdiri sebagai penjaga terakhir sebuah bangsa yang hampir dikubur hidup-hidup. Dan dari hutan Aceh itulah, Republik Indonesia yang hampir mati, lahir kembali, lewat suara. Bayangkan, jika Radio Rimba Raya tidak pernah mengudara, apa jadinya? Dunia mungkin percaya bahwa Indonesia benar-benar mati. Belanda akan menutup sejarah dengan kemenangan, dan proklamasi hanyalah catatan singkat tanpa kelanjutan. Tetapi Aceh berkata tidak. Radio Rimba Raya tetap bersuara hingga akhir 1949. Gelombangnya terus menegaskan ke dunia, Republik masih ada, perjuangan belum selesai.
Kabar itu membuat dunia terbelah. Propaganda Belanda tak lagi bisa diterima bulat-bulat. Dari India, Mesir, hingga negara-negara Arab, muncul gelombang simpati. Suara Aceh menyalakan solidaritas internasional. PBB pun mendengar. Bagi mereka, bukti nyata bahwa Republik masih eksis adalah tamparan keras bagi Belanda. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Di dalam negeri, moral rakyat terjaga. Walaupun pemimpin di penjara, mereka tidak merasa ditinggalkan. Rakyat tahu ada suara dari Aceh yang setia menjaga api kemerdekaan. Belanda semakin panik. Gerilya TNI di Jawa masih berkobar. Diplomasi tokoh-tokoh Indonesia di luar negeri semakin kuat dan suara dari Aceh memperkuat semuanya. Belanda kehilangan kendali. Mau tak mau, Belanda harus membuka pintu perundingan. Jalan menuju konferensi meja bundar pun terbuka. 23 Agustus 1949 di Den Haag, konferensi meja bundar dimulai. Delegasi Indonesia datang dengan kepala tegak. Mereka tahu dunia sudah mendengar suara dari Aceh. Mereka tidak lagi datang sebagai bangsa yang kalah, tetapi sebagai bangsa yang masih hidup. Selama berbulan-bulan, Belanda mencoba bertahan. Mereka mencari alasan, membela klaim, tetapi kenyataan di lapangan tak bisa dibantah. Republik masih ada, dan Radio Rimba Raya menjadi saksi hidupnya. Pada akhirnya, 27 Desember 1949, sejarah berpihak. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dunia menyaksikan bangsa yang sempat dianggap mati, berdiri tegak sebagai negara merdeka. Apakah semuanya karena Radio Rimba Raya? Tidak sendirian, tetapi tanpa suara dari Aceh, dunia mungkin percaya pada kebohongan Belanda. Radio ini adalah kunci, penentu, penguat jalan diplomasi. Dampaknya tak berhenti di sana. Radio Rimba Raya menjadi embrio siaran luar negeri RRI yang kelak dikenal sebagai Voice of Indonesia. Dari hutan belantara, ia tumbuh menjadi corong bangsa ke seluruh dunia. Aceh menorehkan bukti lagi, dari menyumbang pesawat seluawah yang melahirkan Garuda Indonesia, hingga menjaga Republik lewat suara, Aceh adalah sahabat setia kemerdekaan. Namun, sejarah ini sering dilupakan. Banyak yang tidak tahu bahwa di saat Republik hampir padam, suara dari Aceh lah yang membuat dunia percaya bahwa Indonesia masih hidup. Aceh bukan sekedar wilayah di ujung barat. Aceh adalah pondasi sejarah, penjaga terakhir Republik, saksi bisu bahwa bangsa ini hampir runtuh tapi memilih bangkit. Suara dari hutan Aceh adalah bukti bahwa kemerdekaan tidak hanya dipertahankan dengan peluru, tetapi juga dengan kata-kata yang jujur. Hari ini, saat kita merdeka, kita berutang pada suara itu. Suara yang lahir dari hutan, namun mengguncang dunia. Aceh adalah penyelamat Indonesia, penjaga nyawa Republik, bukti bahwa sebuah suara bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Dan sejarah akan terus mengingat, saat dunia mengira Indonesia mati, suara dari Aceh membuktikan bahwa Republik tetap hidup.